يا ربي بالمصطفى الوقاصي لنا واغفر لنا apabila kamu mendengar akan tetangga-tetanggamu yang guna mereka berkata, qad ahsanta, sungguh engkau baik. Qad ahsanta, maka engkau benar-benar baik. Wa idza sami'tahum yaquluna, dan apabila engkau mendengar tetangga-tetanggamu mereka berkata, qad ahsanta, engkau jelek. Qad ahsanta, maka engkau benar-benar jelek. Hanya hadis Nabi yang penting. Kalau tetangga kita, kalau kita mendengar akan daripada ucapan tetangga-tetangga kita, tetangga bagaimana nih? Tetangga orang yang soleh. Kalau tetangga orang yang jahat lah, tetangga dijauhkan dah. Tetapi kalau tetangganya orang soleh, kemudian mereka mengatakan kamu itu baik, maka benar bahwa kita adalah orang baik. Tapi kalau mereka mengatakan kamu buruk, kamu jelek, maka benar bahwa kita mempunyai sifat yang jelek ataupun buruk. Karena untuk mengetahui akan daripada sifat kita yang sebenarnya, kita tetangga tahu yang dimana kita setiap hari bergaul dengan mereka, berbicara, kemudian melakukan sesuatu yang ketahuan bu. Kalau kita hanya bertemu sehari dua minggu maka ketahuan. Tapi kalau tetangga itu kan bukan sehari dua hari, tahun dua tahun, bukan seumur hidup lah setiap kita ya akan daripada ketahuan dan sifat kita sebenarnya bagaimana. Maka kalau kita ingin menanyakan seseorang, jangan langsung kepada orang tersebut, tapi tanyalah kepada tetangga-tetangganya. Ini bapak ini sebenarnya orang gimana sih? Ayo tanya. Yang dimana tetangga tersebut ya termasuk orang baik-baik juga. Wah dia mau orangnya rajin, kuncinya, dia mau orangnya ngajinya, dia pernah absen, dia pernah bolos. Wah dia mau orangnya katanya lembut, wah dia mau selalu begini. Nah, berarti kita kesimpulan orang yang kita tunjuk atau orang kita tanya benar-benar adalah baik. Nah, begitu juga kalau kita hanya ngomongnya malu semua, dia mampunya orangnya susah bilangnya. Nah, kalau itu buat marah-marah misalnya, kalau dia berbuat sama dia aja, orang pada tidur, dia malah kan ada musik kencang-kencang. Ya, itu buat marah-marah. Jadi waktu itu kita orangnya akhlaknya buruk. Maka untuk mengetahui pribadi kita, ya kita apa namanya itu daripada tetangga kita, bagaimana mereka menilai kita, apakah bagus atau jelek, ya. Jadi ya karena tetangga kita itu orang yang paling
dengan kita, dan mereka sering sekali menyaksikan akan daripada perilaku kita yang kadang-kadang kita juga harus sadar kita melakukan perbuatan itu, ya. Kadang-kadang kita tanpa menyadari bahwa itu adalah perbuatan baik atau buruk. Yang paling bekas adalah tetangga kita menemukan, ya, simpatiin ini dulu, ya. Itu sama seperti tetangga. Kadang memperhatikan tetangga kita juga, ini dulu, kayak atau tidaknya. Jadi makan dan pagi, siang, sore, malam, mereka pun tahu ada kegiatan kita. Ya, apalagi kita di sini, kita tetangga, yang dekat berdekatan, bukan berdekatan. Kalau di Arab kan tetangga itu ada apa namanya, ada rendah, gitu ya. Kemudian jadi belum tahu sekali sifat tetangga itu bagaimana mulainya, ya. Jadi sama seperti apa? Kayak tetangga itu seperti ya orang yang punya rumah dengan kita ini, ya hanya dibatasi dengan tembok, yang kita dibatasi. Ya itu ukuran tetangga itu, ya kalau dalam agama sih kiri 40, kanan 40, depan 40, belakang 40, itu masuk daripada tetangga itu maksudnya, yang kata boleh tetangga. Cuma kalau kita mengetahui sifat orang, ya jangan yang paling ujung tangganya yang 40 rumah, jangan yang dia datang dia nih, nah, ya. Kita ingin mencari informasi tentang dia bagaimana sifatnya, bertanya ini. Nah, maka terima kasih. Maka kalau lain, ya apabila tetangga mengatakan sesungguhnya engkau baik, maka engkau benar-benar baik. Dan apabila tetanggamu mengatakan engkau buruk, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang buruk. Ya, jadi tetangga ini ya mengetahui daripada seluk-beluk ya di dalam kehidupan kita. Meskipun secara pribadi memang tidak mengetahui semuanya, ya, hanya sebatas ya blokir ketika kita bergaul dengan dia. Ya, dan tapi ini ingat persaksian tetangga yang soleh, ya, yang dimaksudnya tetangga yang soleh. Kenapa? Karena mereka adalah bertakwa kepada Allah. Sudah mereka itu orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jadi kalau mana juga ada orang kedua, kalau tetangga yang masih juga, ya sama aja. Kalau yang tetangga kita yang kurang bagus, kemudian belum pernah tanya dia, berhubung dengan kita, ya udah jadi adalah semuanya jelek semua. Ya. Jadi kalau kita ingin memberikan tetangga terbaik, kita tanya yang baik juga. Ya, apa kita menilai seseorang itu tidaknya, tanya kepada tetangganya yang soleh-soleh, yang baik. Maka dia akan menilainya pasti dengan objektif, artinya yang sebenarnya yang dibuat, ya bukan berdasarkan dengan kebencian, kedengkian, tapi dengan ya benar karena kenyataan seperti itu. Jadi kita di sini apa artinya bahwa kita disuruh atau diperintahkan untuk saling berbuat baik sama tetangga. Jadi jangan sampai kita punya tetangga kita dicap sebagai orang yang buruk akibat apa tadi perilaku kita yang kita gunakan. Bahkan Rasulullah ketika beliau mendapat masak daging, maka beliau menggunakan sebab memperbanyak air ini. Biar apa? Biar tetangga sekitar mengenal ini bisa kebagian, meskipun hanya beberapa daging, tapi ada kuahnya juga lebih banyak, ya. Karena kasihan kalau tetangga ini yang paling dekat, dan biasanya kalau kita masak itu kebauan, apa namanya harumnya makanan, cium, ya. Atau kalau kita masak jengkol, ya kan luar biasa baunya, nikmatnya, ya. Atau masak apapun, nah, kasihan tetangga kita masa hanya mencium baunya harum makanan, tetapi dia merasakan makanan tersebut. Jadi Rasulullah sering membagi tanda. Jadi tidak harus banyak, yang penting dia bisa
merasakan apa yang kita rasakan anak merasakan. Ini insya Allah, nah kita punya tetangga akur dulu ya, tidak saling benci, dendam ya, atau saling kasih kasih. Kalau ada lebihnya kemudian dia suka, Islam kasih. Artinya kalau memang itu layak untuk kita kasih ke orang, ya kasih, gitu ya. Jadi kalau memang ya cuma sedikit doang kita makan, dan kita bersuara orang ya, apa boleh buat makan untuk keluarga doang misalnya. Tapi kalau ada lebihnya, makanya ketika akikah itu sebenarnya memang cukup sederhana, menyembelih hewan kambing, kemudian dimasak, kemudian bagi-bagian itu hasilnya kepada tetangga-tetangga. Itu sederhana. Ya. Karena tetangga juga termasuk dari itu orang yang paling dekat. Kalau kita pergi kemana-mana, siapa yang jaga rumah kita? Tetangga. Kalau kita kena musibah, siapa yang dulu menolongin? Tetangga. Makanya saling berbuat baik daripada sesama tetangga. Ya banyak orang Nabi berhubungan dengan tetangga ini. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza sabita nidaa fa'azidda ila Allah." Bersabda Nabi SAW, "Idza sabita nidaa," apabila kamu mendengar seruan, fa'azidda ila Allah, maka penuhilah seruan, maka penuhilah seruan penurunnya Allah. Ya, artinya apabila kita mendengar azan, maka kita harus menjawab akan daripada azan tersebut. Ya, jangan sampai kita mendengar azan tetapi tidak menjawab daripada lafaz tersebut. Di dalam mengucapkan atau menjawab, ya. Jadi menjawab ini yang pertama berupa kol, ya, bilkol dengan ucapan. Yang kedua menjawab azan berupa dengan dikir, dengan perilaku kita. Yang ketiga dengan mendengar, ya, kepada pendengaran yang kuat di dalam azan tersebut. Artinya bil qaul wal fikr wasami ini harus sepadan, artinya berbarengan. Ya, contohnya kalau dengan bil qaul dengan ucapan, ketika ada Allahu Akbar, kita kan mendengar tuh, kita perhatikan, dengerin, kemudian jawab Allahu Akbar. Ya, kemudian ketika selesai akan daripada kita mau menjawab azan, maka langsung dengan berpikir ngapain? Berwudu, ya, bersuci, bergegas untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi jangan sampai kita ada sholat azan tetapi mengabaikan. Ya, bahkan dicuekin tuh, ya, bisa lama sholat misalnya, udah mau dulu dah, makan dulu, dulu misalnya. Habis itu tidak, kalau kita bisa tiduran gimana? Ya, ini menjadi bukti kita orang yang lalai di dalam melaksanakan sholat. Hati-hati. Maka ketika ada sholat azan, itu senang seharusnya. Jawab dulu, tugas kita jawab, kemudian habis itu kita melaksanakan sholat. Dan azan ini adalah salah satu suara yang dimana Allah membanggakan hamba-Nya di hadapan para malaikat. Salah satunya adalah suara azan. Artinya apa? Ketika Allah membanggakan suara azan tersebut, kemudian hamba kita sebagai hamba Allah kemudian merespon ketika ada suara azan dengan cara menjawab, kemudian disegerakan kembali pada sholat. Nah, maka itu pahalanya luar biasa. Ya, apalagi bagi mandi orang yang azan, maka pahalanya sebanyak orang yang mendengar akan daripada
suara dia dalam berada. Nah, berapa orang nih? Ketika kita berada di sini yang dengar ada di sini. Nah, sebenarnya itu juga bukan hanya orang, tumbuh-tumbuhan yang dengar dan kepala juga kita. Ya, hewan-hewan di dunia yang dengar dan kepala juga. Ribuan kepala yang kita peroleh. Tadi mazin juga, ya. Tapi bagi yang ya tidak mazin, ya kita sebagai orang yang iman cukup untuk menjawabnya. Ya, insya Allah itu mendatang pahala. Jangan sampai Allah sudah berbangga dengan suara azan, oke, kita makan juga atau tidak peduli di dalam menjawab suara azan tersebut. Makanya ketika ada kegiatan stop dulu, ngapain dengerin azan, kemudian menjawab, terus setelah itu melaksanakan ibadah sholat. Kalau di negara-negara yang penduduknya Islamnya kuat, mereka sepakat kalau memang ada sholat azan, semua pekerjaan stop. Ya. Jadi ketika yang mana Saudi kita minta itu kalau dia sholat azan, rokok tutup semua. Ya. Mengenai mereka, kita berkali membaca daripada sholat azan tersebut. Tutup sebentar, sekedar untuk melakukan sholat berapa menit, itu boleh buka lagi. Kalau kita kan di sini, ya meskipun kita tidak ada peraturan seperti itu ya kita harusnya mengingatkan sendiri. Kalau sini kalau ada sholat azan, kalau bisa ada sholat dulu dan saya. Ya, apapun namanya, ada tamu kan misalnya, azan sholat dulu, ngapain itu ke masjid sholat. Kita bilangnya kalau nanti kita bilangin ya semampu kita kalau memang dia nggak mau ya udah dia masih karena semua ibadah kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kan perbuatan yang ringan sebenarnya cuma orang kadang malas melaksanakan. Kemudian ya kalau kita berada di dalam kamar mandi ada suara azan, ya jangan jawab juga. Benar jawabnya setelah kita selesai dari kamar mandi, lalu boleh kita menjawab azan tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan juga menjawab suara azan karena sudah ada kalimat yang suci memulai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qala Rasulullah SAW, "Idza sami'ta nidaa fa'ajib wa 'alaika sakinah, fa in asubta furjatan fataqaddam ilaiha, wa illa fala tudji ala akika wa qa ma tasma'u dunaka wa la tudhi jaraka wa sholli salata muqaddimah." Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bila sampai dan menjalan, apabila kamu mendengar seruan azan, fa'ajib maka jawablah, wa 'alaika sakinah dan engkau harus tenang. Fa'in asabta furjatan fataqaddam ilaiha, maka apabila memperoleh lowongan maka majulah kepadanya. Wa ila fala tudayyi, dan kalau dia memperoleh lowongan maka jangan kamu mempersempit ala akika atas saudara kita. Waktu atas mau dulu tadi dan bacalah sekedar terdengar oleh kupingmu. Walau tidak dan jangan menyakitkan tetanggamu. Wassalli sholatan muqaddim, dan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Jadi dalam hadis berikut ini bahwa yang pertama Nabi berpesan, yaitu apabila kita mendengar suara azan maka kita disuruh menjawabnya ya memang hukumnya sunnah ya, meskipun sunnah tapi ini pahalanya besar itu ya, dan termasuk perkara ringan di dalam melaksanakan amal soleh itu nantinya. Ya, kan ada amal soleh yang berat, sebenarnya berdagang berat, umroh berat, ya. Tapi menjawab azan, ya ringan di sini.
Kemudian ketika kita menjawab keadaan, maka kita dalam keadaan apa? Sakinah. Nah, tenang. Kalau kita dalam keadaan bekerja, seperti kerjaannya, jawab keadaan dulu, baru lanjutkan kerjaan. Kalau belum kerjaannya, nggak mungkin kita berhentikan gitu. Jadi suruh berhenti dulu, sementara habis itu baru nggak berhenti lagi. Ya, kalau kita naik kendaraan, kalau kita bisa berhenti dulu. Tapi kalau kita bisa berhenti, sudah apa jalan saja. Ya, memang faktornya adalah ketika kita menjawab keadaan, tenang, berhenti dulu, jangan melakukan aktivitas yang lain. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, apabila kita memperoleh lowongan, artinya memperoleh tempat yang luas, maka terdapat wilayah, maka majulah kamu padanya. Artinya kalau kita di dalam suatu kumpulan, kemudian kita mendapati tempat yang agak luas, ya maka kita duduk di situ. Kalau memang disuruh maju gitu ya, jangan maunya di belakang. Udah ada depan isi lega, ini di belakang. Nah, jangan gitu seharusnya. Begitu dengan sholat masih ada nih di depan. Ini di belakang itu sebenarnya. Kalau masuk depan susah. Depan takut. Jadi harusnya apa? Yang datang duluan silakan depan. Bahkan di depan ini termasuk kalau sholat pertama itu termasuk yang abdul di dalam sholat tersebut. Ya, jadi kalau kita mendapati tempat yang di depan, duduklah di depan. Ya, nah, kalau kita tidak mendapati tempat yang luas, maka jangan mempersempitkan daripada saudara kita. Artinya memang kalau kita tempat yang pas-pasan, ya jangan kita sengajain. Ya duduknya dilebarin. Kira tujuannya orang kalau datang, waduh bersempit nih. Nah, mungkin di situ. Ada mas sengaja begitu dilebarin. Nah ini nggak boleh juga. Seharusnya apa? Seharusnya ya kemungkinan kita masih ada tempat duduk, silakan duduk di sini. Ya jangan kita pengennya lebah. Ya kalau deket-deketan kurang lebih nyaman gimana? Tapi kalau lega nikmat ya. Tapi kalau ada orang yang baru datang, seharusnya kita tawari nih di sini nih. Ya artinya masih ada tempat untuk duduk. Ya, jangan sampai kita mementingkan diri kita sendiri, gitu ya. Itu namanya termasuk orang yang namanya ya serakah atau menyakiti dengan membatasi orang untuk bisa duduk ya di tempat tersebut. Untuk anak penuh semuanya kita duduknya kasihan itu. Padahal sini masih banyak, ini masih kosong untuk bisa diduduki. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita membaca, maka sekedar daripada kita yang benar. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran, nggak perlu kita merespek terhadap, kecuali kalau masjid dan itu juga waktunya tertentu. Nggak semua waktu diperbolehkan. Jangan sekarang ini baca Quran respek terlebih. Karena sekarang waktunya adalah untuk apa? Istirahat misalnya. Ya beda orang pengajian misalnya seperti itu. Kalau di rumah nggak perlu kita pakai spesial ya ini suara kita apa tuh merdu bagus. Nah, yang orang senang dengannya, tapi ini waktu istirahat. Nah, kalau membaca itu tidak yang mendengar saja. Kalau kita menyetel merupakan juga jangan kencang, cukuplah kita saja yang mendengar. Ya, jadi meskipun kita di dalam sholat kemudian disunahkan untuk belajar, tidak perlu kencang-kencang. Nah, cukup kita sendiri yang mendengar. Kalau berjamaah, berarti dengan makmum kita, jadinya tidak perlu kencang, tidak speaker yang besar. Ya, karena itu bisa pak, walaupun di zarokah dan jangan kau menyakiti telinga tetanggamu. Ya, dengan bacaan kita, entah itu baca Quran atau zikir,
atau bacaan dalam sholat misalnya, nah, kalau terlalu kencang suaranya itu bisa mengganggu tenaga kita. Ya. Jadi kalau kita melihatnya hanya secara doang, itu baca Quran itu bagus, baca Quran, baca Maulid bagus, ya. Tapi kalau kita tidak bisa menempatkan pada waktunya, maka bisa menjadi tidak bagus, ya. Menjadi perkara yang menjadi sia-sia dirinya. Kenapa? Karena ada orang yang terganggu dengan sebab kita melakukan hal seperti itu. Jam 12 malam kita baca hubungan baca Quran, maka sekarang siapa yang terganggu? Tetangga kita, dia lagi pada saat tidur, mungkin anaknya lagi sakit atau dia sakit, meskipun Al-Quran yang kita ucapkan, tetapi kalau dia terus itu udah pantas. Nabi ngajarin itu, ya, jangan sembrono kita di dalam ibadah. Jangan sampai kita ibadah ini ternyata ada orang yang terganggu dengan ibadah kita. Ya, yang berbeda kalau memang waktunya, artinya waktunya yang dimana memang belum pernah ada seperti sholat isya misalnya. Nah, jam-jam itu kan masih orang pada bangun, ya. Artinya boleh pakai suara sekitar masjid, ya silakan saja. Nah, tapi kalau sudah waktu jam 21, ya jangan ikuti dari perilaku kita. Yang kita anggap itu adalah di sini begini, tapi sebenarnya bagi Allah itu tidaklah banyak. Atau acara maulid itu maulid nanti bukan maulid yang diadakan tertamu, bukan. Karena ada orang ada yang sendiri di rumahnya maulid, akan bacanya jam 12 malam, jam 11 selesai kadang jam 1, jam 2. Bukan hanya dia membaca maulid, tetapi pakai rebahan, kabur-kabur. Kasihan tetangganya, meskipun itu lafaz sholat yang diucapkan, tetapi waktunya nggak tepat. Maka yang seharusnya mendapatkan hal dari Allah kebaikan. Nanti ada juga jangan dilihat zahirnya doang, perkara yang baik, tetapi kita perhatikan batinnya. Ada nggak orang yang terganggu dengan perbuatan itu? Ya, sampai begitu kita ada sama Nabi di dalam perkara ibadah. Ya, bukan berarti kita membatasi ibadah kita, bukan. Kalau mau ibadah, silakan. Tapi jangan sampai mengganggu kita. Silakan baca Quran di malam hari, tapi cukup terdengar oleh kuping kita saja. Jangan sampai keluar. Silakan baca maulid, tapi cukup kita yang dengar. Ya, orang lain jangan, karena waktunya tidak tepat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wassalam sholat dan muwadda'in. Ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Artinya apa? Di sini maksudnya meninggalkan akan daripada kesibukan kita dengan manusia, meninggalkan daripada urusan-urusan dunia, dan kita berpaling hanya kepada Allah dalam keadaan khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Kita disunahkan kalau dalam melaksanakan sholat itu khusyuk. Ya, khusyuk. Jangan kemana pikiran kita. Bahkan Imam Ghazali salah satu syarat sholat adalah khusyuk. Kita memang ada sudah semua bisa khusyuk di dalam sholat. Mungkin kita khusyuk di bagian pertama ketika takbir niat kita pakai. Karena setelahnya udah buyar kita. Apalagi kita ada masalah, makin sudah. Ya, apalagi kita ada pikiran, apalagi kita tadi ada perkara yang kita lupa atau perkara yang hilang udah lama. Ini kadang-kadang di dalam sholat ingat tuh, wah jarum jatuhnya di sini. Detail banget. Ya, atau masalah itu terlupa, ingat lagi dalam satu. Oh gitu mana? Ya, cuma kita tetap berusaha untuk khusyuk di dalam sholat itu. Seakan-akan itu orang yang mau berpamitan di dalam bekerja. Bagaimana kita berpamitan? Khusyuk di kamar. Kita berpindah di rumah, ternyata kita punya aja yang kita buat. Maka kita kan pamitan khusyuk. Nah, yang khusyuk kita di dalam sholat.
saja sebenarnya, ya. Cuma memang tidak apa namanya selawat itu boleh, ya. Cuma tidak ada mematikan dari Tuhan. Tapi kalau Rasul sendiri ya bagus saja. Kalau tidak mengganggu jamaah yang lain silakan. Iya, karena kan jamaah yang sholat itu kan mungkin tujuannya kaki dengan masjid ingin baca surah Al-Fatihah, ingin baca surah Al-Qur'an, ingin membaca Yasin, zikir-zikir yang lain. Nah, kalau kita juga ingin bersama, nanti yang lain juga ikutin yang ada persiapan membaca ini. Nah, kasihan. Ya, kecuali memang sudah mendekati mungkin kepada yang lain silakan saja. Dilarang dan dilarang sebenarnya. Ada perintah yang tidak perintah, cuman boleh kalau selawat ya boleh. Asal jangan ketika orang itu bicara kita selawat yang boleh. Atau zikir lain pun boleh. Jadi khusus dalam waktu itu artinya kita meninggalkan urusan dunia, kita meninggalkan perkara di dalam bergaul dengan manusia. Artinya kita ingetin, semua kita lain semuanya. Hanya ingat hanya pada Allah dan bacaan sholat, baca Fatihah, kayaknya Allah, baca Allah. Jadi Allah itu, itu khusus. Memang kita cuma fokus sama bacaan kita aja. Kita fokus ke bacaan kita, baca apa-apa, kita fokus ke bacaan itu. Iya, yang bisa masuk daripada perkara khusus. Memang untuk khusus ini diawali dalam sholat, tapi sebelum sholat, yaitu ketika kita berwudu. Dalam berwudu kalau kita menuju sholatnya, maka sempurnakanlah yang patutnya, apalagi yang sunatnya, tuh diperhatikan sunat-sunatnya dan meninggalkan perkara yang dimaklumkan di dalam wudu. Ya, kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah ya Allah akan mudahkan kita di dalam khusyuk di dalam sholat. Cuma memang sudah mudah dari itu, butuh apa namanya konsentrasi yang penuh dan juga kita akan melatihnya di luar sholat seperti kita zikir dengan Allah, subhanallah, sebelum kita belajar khusyuk dari subhanallah. Nah, kalau kita terbiasa dengan jenis seperti itu, nah, maka insya Allah sholat tidak bisa menjadi khusyuk. Orang kalau sholat khusyuk lupa semuanya. Sayyidina Ali pernah ketika perang, beliau tancap, dia punya ada tancap ombak. Ketika tancap ombak, ketika itu kan belum ada ombak menyus. Kata sahabat, ya Sayyidina Ali ini harus dicabut. Kalau orang bahaya ini ombak, ya. Bagaimana cabutnya? Ya, harus cabut juga dalam keadaan sadar. Oleh Sayyidina Ali, sudah sebentar. Nah, saya mau sholat dulu. Wudu, kemudian sholat. Wudu, kemudian sebelum sholat. Nanti ketika kita sholat, boleh yang cabut silakan. Baru dalam satu kata, ketika duduk, sahabat langsung mencabut ombak yang ada di tidak saya. Cabut, kemudian dimasukkan di dada. Itu tidak ada obat medisnya. Karena ketika selesai sholat, ditanya bagaimana Sayyidina Ali rasanya ketika obat itu cabut dari tubuh kamu, tidak merasakan apa. Saking khusyuknya di dalam sholat. Begitu. Kalau kita gimana? Iya, berbeda. Ya, maka kepada keimanan dan hati kita. Ya. Tapi kita tetap berusaha sholat untuk khusyuk ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita ini ada daripada anjuran Rasulullah. Kalau kita mendengar sholat ada, maka disunahkan untuk menjawabnya dalam keadaan tenang. Kemudian kalau kita memperoleh tempat 16, maka persilakan orang lain untuk duduk di sini. Kalau memang tidak luas, ya jangan dipersempit, jangan sengajain gitu. Ada daripada saudara-saudara kita yang ingin duduk. Kalau kita ingin membaca sesuatu, kita Al-Quran, zikir,
mobil atau di dalam sholat misalnya, maka cukup yang menentukan adalah kuping kita sendiri, ya jangan terlalu keras-keras. Tadinya jangan sampai ucapan kita itu sampai ke tetangga kedengeran dari bacaan kita, itu bisa menyakitkan atau mengganggu. Kemudian gara-gara sholatlah dalam keadaan khusyuk, ya seperti kita ingin pamitan, ingin pergi, gitu ya. Bagaimana kalau kita pergi, kemudian sebenarnya sebelum pergi mau meninggal dunia gimana? Maka yang dia adalah Allah saja, yang perkara yang lain yang ingin sama sekali gitu. Nah, kalau kita kan namanya dalam orang berusaha, ya tidak salah untuk selalu menjaga menjadi sesuatu yang ya.